Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin membahas saham Harum sebagai contoh untuk penggunaan indikator CCI Index, distribusi, akumulasi distribusi sama volume dan moving average. Moving average ya harga rata-rata untuk 5 hari sama 20 ya, 5 dan 20 hari. MA5 sama MA20. Oke, step pertama adalah kita lihat kenaikan harga saham yang ditandai dengan peningkatan volume, artinya volumenya meningkat di atas harga-harga rata-rata. Kemudian volumenya berwarna hijau karena jumlah pembelian, volume pembelian dengan penjualan lebih banyak yang membeli, makanya dia hijau. Kemudian setelah muncul sinyal ini, perhatikan akumulasi distribusi. Ya, garis akumulasi distribusi apakah dia naik? Kemudian perhatikan CCI index. Ya, jadi CCI index ini adalah dulu digunakan untuk sinyal untuk penjualan atau perdagangan komoditi ya. Bisa emas, bisa perak, bisa nikel, timah ya, komoditi ya. Cuma karena perilaku perilaku indikator ini cocok digunakan untuk saham, orang ngambil indikator ini sebagai tambahan untuk analisis teknikal untuk saham ya. Nah, setelah itu kita lihat muncul nggak perpotongan garis hijau atau garis hijau dengan garis biru. Ya, kalau di sini kan kita lihat di awal-awal dia memotong garis hijau, memotong garis biru. Kemudian terjadi puncak seperti gunung. Ya, ini sebenarnya kalau di CCI index ini, kalau dia di bawah itu artinya ada sinyal pembalikan arah bahwa dia akan ke atas. Kemudian kalau dia di atas itu mengindikasikan bahwa dia akan turun. Ini mirip dengan stokastik yang sering kita gunakan. Cuma bedanya kalau yang ini dia responnya lebih cepat, gerakannya lebih cepat. Dua-duanya ini leading indikator CCI sama stokastik, cuma ini lebih cepat sedikit aja. Kalau penggunanya sama aja, menunjukkan jenuh beli dan jenuh jual. Kalau dia di atas jenuh beli, kalau dia di bawah jenuh jual. Oke, selanjutnya setelah ada spike harga, jangan langsung dibeli, tunggu besok harinya. Naik apa enggak? Ya. Kemudian kalau ingin coba test case, boleh beli sedikit. Mungkin sekitar 5% atau 3% dari modal Anda yang dialokasikan untuk saham ini. Ya, biasanya sih saham-saham pilihan begini biasanya orang nunggu momen ya. Kemudian yang perlu kita cermati lagi, kenapa muncul peak dan kenaikan harga ini? Pasti ada sesuatu. Biasanya bisa dilatar belakangi oleh berita positif, bisa corporate action, bisa regulasi pemerintah, atau bisa berita positif pokoknya. Kalau nggak salah ini disebabkan oleh kenaikan harga Harum ini disebabkan oleh rumors adanya akuisisi atau pembelian saham tambang nikel di Sulawesi, dan ternyata belakangan
dia memang mengakuisisi 2 perusahaan tambang nikel, ya, dan cukup besar, ya, triliunan, lebih dari 3 triliun kalau nggak salah, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah periksa indikator dan rumus yang ini, kira-kira kalau gerakannya naik, kita harus beli apa enggak? Lihat situasinya. Kalau dia ngelompat jangan, ya, tunggu aja pelan-pelan. Mending jual dulu yang kita beli tadi kalau dia ngelompat. Tapi kalau dia pelan-pelan naiknya, boleh kita beli lagi. Tapi kalau dia turun, kita beli lebih banyak lagi. Turun lagi, beli banyak lagi. Sambil memperhatikan bahwa garis MA5 tetap berada di atas garis MA20. Kemudian perhatikan juga akumulasi distribusinya. Kalau misalkan ada pemotongan garis MA5 di atas pemotongan garis MA5 yang di atas menuju garis MA20, artinya terjadi persinggungan, dia mau motong. Perhatikan volume, perhatikan akumulasi distribusi. Sepanjang volume naik, akumulasi distribusi naik, biarkan saja, itu aman. Walaupun misalkan CCI index dia udah bergerak ke atas, dia menunjukkan sinyal jual, ya, karena udah jenuh beli, ya. Tapi kadang-kadang sinyal CCI index ini bisa memberikan sinyal palsu, artinya divergence, ya, jadi tidak sesuai dengan yang ditunjukkan. Kan kalau misalkan dia di atas kan pertanda bahwa akan turun, kalau dia di bawah kan pertanda akan naik. Tapi ini enggak, dia di atas ternyata naik lagi. Ini artinya sinyalnya divergence, ya, tidak valid, ya. Kemudian setelah memperhatikan tanda ini, lihat lagi pergerakannya, apakah dia tetap menembus ke MA5 ke MA20 dari MA5 ke atas. Tapi kalau misalkan memotong volume dan akumulasinya turun, apalagi merah, nah, ini harus dilakukan penjualan likuidasi. Tapi sepanjang tidak terjadi hal itu, biarkan saya sampai dia naik, ya. Kemudian tunggu sinyal adanya pembalikan arah, ya. Jadi sepanjang MA5 di atas MA20, biarkan saja, lihat nanti sinyalnya. Dan kemudian tunggu sinyal adanya volume meningkat tapi warnanya merah, artinya penjualan lebih banyak dari volume penjualan lebih banyak dari pembelian, ya. Nah, ketika muncul sinyal MA5 memotong MA20, disitulah kita harus menjual saham kita seluruhnya, ya. Jadi ketika MA5 memotong MA20, sinyal volume jelek, ya, artinya jelek, merah tinggi lagi, kemudian akumulasi distribusinya turun, nah disitulah kita harus melakukan penjualan seluruhnya. Cuma mungkin sehari 2-3 hari sebelum MA5 memotong MA20 kan ada sinyal volume merah itu yang tinggi. Biasanya sih kalau saya sih sudah melakukan penjualan sekitar 50-70%, jadi hanya menyisakan 30% di dalam, ya. Kemudian kalau sudah muncul sinyal yang tadi MA5 memotong 20, berarti fix, dia mengkonfirmasi bahwa memang benar sudah melakukan penjualan, ya. Jadi setelah itu jual semua, jangan ditahan. Kalau makin ditahan, makin lama makin jauh ke bawah dia bisa keseret. Jadi nanti bisa keuntungan yang telah kita dapat, gain yang kita dapat bisa tergerus kalau kita tahan. Jangan ditahan-tahan ketika muncul sinyal
apa ini sinyal jual ini yang tandai dengan MA5 memotong MA20 ke bawah. Oke, demikian penjelasan saya mengenai pemakaian CCI indeks indikator akumulasi distribusi dan moving average. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat Anda yang belajar saham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.